Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rahadatul Aisi. My MPM 2408260084. Here I will bring the hard value material on the cardiology. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagal jantung pada blok kardiologi. Nah, apa itu gagal jantung? Heart failure atau gagal jantung adalah clinical syndrome yang terjadi akibat kelainan struktur atau fungsi jantung sehingga jantung tidak dapat mampu memompa darah atau mengisi darah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Nah, dengan kata lain, jantung masih bekerja tetapi kemampuannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apa sih penyebab gagal jantung itu? Penyebab gagal jantung yang pertama ada hypertension. Nah, di hipertensi ini penyebabnya paling sering karena meningkatkan beban kerja jantung. Nah, yang kedua ada penyakit jantung koroner, aliran darah ke otot jantung berkurang sehingga otot mengalami kesusahan. Nah, selanjutnya ada kelainan katup jantung, katup bocor atau menyempit sehingga kerja jantung menjadi lebih berat. Nah, selanjutnya ada kardiomiopati. Kelainan pada otot jantung dapat berupa dilatasi dan restriktif. Selanjutnya ada aritmia seperti fibrilasi atrium yang menyebabkan kontraksi jantung tidak efektif. Selanjutnya ada penyakit paru kronik, diabetes mellitus yang mempercepat kerusakan pembuluh darah. Selanjutnya ada penyakit ginjal kronik. Nah, penyebab lain seperti anemia berat dan konsumsi alkohol berlebihan pada infeksi tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gagal jantung. Yang pertama ada gagal jantung sebelah kiri, disebut dengan left side heart failure, terjadi karena ventrikel kiri tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya darah menumpuk di paru-paru. Ada beberapa gejalanya seperti sesak nafas, ortopenia, ada PND, batuk, terus dia bisa mudah lelah. Terus selanjutnya ada gagal jantung kanan. Ventrikel kanan gagal memompa darah menuju paru. Akibatnya terjadi bendungan pada sirkulasi sistemik sehingga terjadinya timbul edema tungkai, hepatomegali, ada asites, terus ada GVP-nya itu meningkat. Terus selanjutnya ada gagal jantung kongestif, merupakan kombinasi gagal jantung kiri dan kanan. Pasien mengalami kongesti paru sekaligus kongesti sistemik sehingga gejalanya lebih berat. Selanjutnya ada gagal jantung akut, terjadi secara tiba-tiba atau sudden onset, berkembang dalam hitungan jam hingga hari. Biasanya itu merupakan kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya ada gagal jantung kronik atau chronic heart failure, berkembang perlahan selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Pasien memerlukan terapi jangka panjang dan perubahan gaya hidupnya. Nah, berdasarkan fraksi ejection fraction adalah presentase darah yang dipompa keluar ventrikel kiri setiap 1 kali kontraksi. Terus ada heart value with reduction EF-nya itu lebih dari 40%, fungsi pompa jantungnya menurun. Terus ada heart value with mildly reduction EF-nya 41-49%. Nah, selanjutnya ada heart value with preserved EF-nya itu kurang dari 50%, fungsi pompa masih normal. Nah, ada penjelasan tiap jenisnya itu. Yang pertama ada left heart failure. Penyebab paling sering adalah hipertensi dan penyakit jantung koroner. Gejala utama berasal dari paru-paru karena terjadi penumpukan cairan atau pulmonary edema. Selanjutnya ada right heart failure, sering merupakan komplikasi dari gagal jantung kiri atau penyakit paru kronik. Pada gejala dominannya berupa pembengkakan tubuh bagian bawah akibat bendungan vena sistemik. Selanjutnya ada congestive heart failure, terjadi ketika kedua sisi jantung mengalami gangguan sehingga terjadi penumpukan cairan di paru maupun seluruh tubuh. Selanjutnya ada acute heart failure, biasanya disebabkan oleh infark miokard akut, krisis hipertensi, aritmia berat, atau edema paru akut. Penanganannya itu harus segera di rumah sakit. Selanjutnya ada chronic heart failure, merupakan penyakit progresif yang memerlukan obat rutin seperti terapi
pembatasan garam, kontrol tekanan darah, sama sertain follow up berkala. Selanjutnya ada klasifikasi NYHA atau New York Heart Associations. Yang pertama ada kelas 1, tidak ada keterbatasan aktivitas fisik. Yang kedua ada kelas 2, aktivitas sehari-hari mulai menimbulkan sesak atau mudah lelah. Kelas 3, keluhan muncul pada aktivitas ringan. Kelas 4, keluhan muncul bahkan saat istirahat. Baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang heart failure pada blog kardiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.